kita pas Paulus sudah ambil yang ditunggu, cuma kayaknya kan enteng-enteng apa ini. Nah, mari kita dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Para jemaah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu tempat pengajian kita Masjid TPQ As-Sholihin. Mudah-mudahan dengan barokah doa kita bersama, kita mendapat ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita dan juga untuk kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamuhu, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dan juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua kaum muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat juga yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya Ibu, sebelum kita memulai pengajian ini mengirim-irimkan Al-Fatihah dulu atau mendoakan terutama kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita dan semua kaum muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat yang punya amal jariah di Masjid As-Sholihin ini dan yang punya amal jariah di TPQ As-Sholihin. Mudah-mudahan Allah SWT dengan berkah kita bersama oleh Allah SWT yang sudah ulangi rahmatillah, mudah-mudahan diampuni dosanya dan dilipat-gandakan amal baiknya dan ditempatkan oleh Allah SWT di tempat berubah di jannah. Bapak Ibu kita dan guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat yang punya amal jariah di Masjid As-Sholihin ini yang masih hidup, mudah-mudahan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat zahir dan batin. Amin amin ya, dan juga diberi rezeki yang banyak yang baik dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang masih sakit, para jemaah kita, yang antara kita yang ada yang masih ada yang sakit, mudah-mudahan dan juga para guru kita, orang tua kita yang masih sakit, mudah-mudahan oleh Allah SWT kita disembuhkan dari penyakitnya dengan barokah kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Diberkati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dulu baca Al-Fatihah. Satu kali lagi kita berdoa yang ikhlas kepada Allah SWT. Ini doa khusus, permintaan khusus kepada Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, keturunan-keturunan kita semua, mudah-mudahan dengan berkah doa kita bersama, semua anak-anak kita, semua keturunan-keturunan kita sampai ila yaumil sampai hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba Allah yang sholih dan sholihat, berguna bagi bangsa dan negara, dan dijadikan pengusaha atau pedagang atau karyawan atau pejabat pemerintah atau imam atau pimpinan yang sholih dan sholihat, berguna bagi bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan dengan berkah doa kita bersama oleh Allah SWT, semua anak-anak kita, keturunan-keturunan kita ini oleh Allah SWT diselamatkan dari kemiskinan dan kefakiran dan kebodohan, dan diselamatkan dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab,
dari pikiran-pikiran manusia yang tidak bertanggung jawab, dan juga diselamatkan dari dunia sampai akhirat, dijadikan orang-orang sukses dari dunia sampai akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Diberkati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih. فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون لباب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لفي سبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين الذين جعلوا القرآن عيد فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تشرحون الرحمن الرحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فألقوا
المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولد الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي ما يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الذين كفروا أنهم قالوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Ya nggak apa-apa, lanjut. Nah lanjut. Nggak usah malu-malu kucing. Dia malu, nggak enak Pak Ustadz. Dah ikutin aja nggak apa-apa.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. Kalau udah tahu ngapain nanya? In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Kalau ta'lamun kamu udah tahu. Ya Bu ya, disilahkan, diperbolehkan Ibu tidak tahu ilmu apapun menanya kepada orang yang tak tahu. Seperti Ibu mau ke rumah saya nggak tahu mau ngasih umpamanya Mama Tina mau ngambil daging 10 kilo, nggak tahu rumah saya, nanya nggak apa-apa. Ya. Selalu maka nanyalah kalian ahla dzikri kepada orang yang lebih tahu. In kuntum, jikalau kalian la ta'lamuna tidak tahu. Kalau udah tahu nggak usah nanya, ngapain ngabisin waktu. Kalau udah tahu, kalau nggak tahu apa saja tanya Ibu ya. Ngaji di mana saja Ibu nggak ngerti tanyain. Kalau supaya gurunya nggak bisa jawab ya jangan celak. Orang namanya orang biasa, biasa jawab. Rasulullah aja pernah nggak menjawabkan, ditanyain apa? Hari kiamat, Rasul kapan hari kiamat Rasulullah? Yaudah jawabnya bagaimana? Apa yang kamu dipersiapkan untuk hari kiamat? Apalagi orang kayak saya masih banyak pikiran, nggak ngomongin, nggak punya duit, apa cari duit dulu. Jadi kalau yang tahu dijawab, yang nggak tahu disimpan dulu. Ya terus, بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم ليكفروا بما آتيناهم وتمتعون فسوف تعلمون ويجعلون بما لا يعلمون ناسبا مما رزقناهم تالله لا تسألون nanya dengan dipanjangin.
aluna amma hukum tak tahu wa yaj'aluna lillahi Jangan dipanjangin. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستطيعون وإذا بشروا أحدهم بالرشد أحدهم بالهدى
Aduh, kedua-duanya kehapus kan. سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أكرم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأسعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أعنانا Minan Jibali berarti dari gunungku. Mama Dani punya gunung nggak? Gunung kembar. Gunung kembar. Jadi Minan Jibali aja ya. Kecuali besok nggak bangun gunung baru Minan Jibali. Gunung di Bali. Tadi nggak berkata sekali ya. Minan Jibali. Ayo Minan من Jibali. الجبال أعنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا
inangnya. Mimba dibuatin sesudah kuat inangnya, sudah kuat udah pupuk, baru dia berantak-berantakin lagi. Maksudnya ibu datang ngaji di sini dari berangkat ngaji sampai nyampe ke sini pahalanya akan numpuk. Sangat besar pahalanya, besar banget, tidak ada ukurannya. Dari ibu nyampe ke sini yang memintakan ampun kepada Allah itu siapa? Para malaikat. Dan juga Allah turunkan rahmat kepada saya dengan ibu dengan ketenangan. Tidak pusing, tidak ingat utang, tidak ingat apa, di sini tenang bangun baca Al-Qur'an. Ini terbukti kan? Terbukti. Datang-datang dari sini ke rumah Bu Bayina ketemu dengan bapaknya di Bu Bayina dengerin. Ketemu dengan bapaknya di tiduran. Ini orang kayak orang banyak duit aja, jam-jam begini tidur, ini langsung pahalanya Bu Bayina langsung habis dihapus karena berani kepada suami. Ilmunya tidak diamalkan. Bukan Bu Bayina saja, ke semuanya. Ustazahnya juga kalau begitu sama. Kena lagi ustazahnya. Jadi jangan seperti itu, disayang pahala yang sangat besar. Dan ibu nyampe ke sini sampai pulang yang memintakan ampun kepada Allah itu bukan orang biasa, makhluk Allah yang tidak pernah dosa, yaitu para malaikat. Masya Allah, saking mulianya orang ngaji Al-Quran di dalam masjid. Nyampe langsung malaikat dan diri yang mintakan ampun kepada Allah. Ampunin ya Allah, Mama Adi semuanya, begitu ya, semuanya yang ngaji di TPK Solihin, ampunin semua dosa-dosanya. Kalau makhluk yang nggak punya dosa, yang nggak pernah melanggar kepada Allah, tidak pernah melawan kepada Allah, mintakan ampun, kira-kira diterima nggak? Kira-kira diterima. Ibu punya anak dari kecil sampai udah tua itu nggak pernah melanggar kepada ibu, disuruh kemana aja mau. Ibu banyak duitnya, dipinta sama dia, apa nggak dikasih apa? Kira-kira langsung dikasih semua. Kalau malaikat yang mintakan ampun kepada kita, itu dari nyampe sampai pulang nih, astagfirullah, yang menjaga istighfar itu para malaikat. Turun ketenangan rahmat Allah, turun seperti hujan turun ya Allah, alhamdulillah. Ya terusin aja langsung. Tatalidu أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم تنفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapak Ibu mau baca Al-Quran, mau di pertama surat atau di pertengahan atau pertengahan, disunahkan membaca A'udzubillahiminasyaitonirrajim dan juga Bismillahnya juga. Walaupun semuanya ibu jadi imam atau membaca Al-Quran biasa, setiap mau mulai baca Al-Quran disunahkan membaca A'udzu dan juga Bismillahnya. Di Fatul Mu'in nanti nyampe. Terus
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذي آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. Masih ada nggak, Priska? Belum kali, Bu Sawitri belum ada kayaknya. Ada, udah ada. Pulpen dong, Pris, pulpen. Pulpen yang di situ. Halaman piro? 9 gitu. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu ibu ya baris kedua ya. 9 baris kedua. Baris kedua di bawah 109 ya. Ya 109 kedua di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua dari bawah. Udah ketemu? Wala yajuz. Baris kedua dari bawah. Dan tidak boleh. Apa ini yang tidak boleh? Pertama, salat witir ya? Ya, salat witir ya. Wala yajuz dan tidak boleh. 109 baris kedua dari bawah kali tengah. Tengah. Al-waslu apa menyambung bi aksara dengan lebih banyak. Min tasyahhudaini dari dua tasyahud. Dua tasyahud. Tidak boleh katanya di sini menyambung salat tarawih sampai lebih dua dari tasyahud. Tasyahudnya dua. Tapi tasyahud. Ibu salat tarawih paling sedikit kemarin kalau menurut pandangan Imam Syafi'i 1 rakaat. Salat aku. Witir itu. Salat witir. Ini salat apa ini? Yang diterangkan sekarang. Salat witir apa salat tarawih? Tarawih. Salat tarawih ya. Afdalu wa la yajuzu dan tidak boleh. Al-waslu apa menyambung bi aksari dengan lebih banyak min tasyahud dari dua tasyahud. Wal waslu dan adapun menyambung khilaful aula adalah khilaf fima pada sesuatu ada selasa selain 3 rakaat. Nah, 3 rakaat. Khilaful aula itu apa? Ibu sebenarnya paling afdal itu sholat sunnah ini 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat sana.
tahu-tahu ibu ngambil 4 rakaat 1 salam. Ini namanya khilaful aula. Yang paling utama tidak dikerjain, yang tidak utama dikerja. Ini namanya khilaful aula. Seperti begitu. Ibu ini pengajian di sini. Ini pahalanya sangat besar. Pas ada di kelompok yang sebelah ini, di rumahnya siapa, rumahnya Pak Haji depan itu ada tahlilan malam ibu banyak yang ke sana. Yang di sini ditinggal. Padahal Rasulullah bersabda, "Buistu saya diutus," kata Rasulullah, "lil muallimina," untuk mengajarkan umat. Mengajarkan. Bukan disuruh tahlil. Coba itu umpamanya. Ini namanya khilaful aula. Meninggalkan yang lebih utama, mengerjakan yang paling yang itu ada keutamaannya tapi kecil pahalanya, yang besar ditinggalkan. Ini namanya khilaful aula. Ya. Terus fima, pada sesuatu ada salasa selain 3 rakaat. Wa fiha, dan adalah dalam salasa itu makruhun adalah makruh. Ini sholat tarawih apa sholat witir? Witir ya. Ini sholat witir, sumpamanya ibu nih, saya jadi imam, kamu jadi imam, ibu jadi imam, dan jadi imam sholat tarawih witir di rumah atau di masjid di mana saja, ngambil 3 rakaat 2 tasyahud. Ini namanya khilaful aula. Yang paling baik sebenarnya tadi 2 rakaat 1 salam. Nanti ngambil lagi 1 rakaat 1 salam lagi. Nah, ibu sekarang kebanyakan di sini saya sendiri ini ngambil kalau tarawih, tapi karena tergesa sama ibu, kalau lama sedikit mobil di belakang. Ya. Kalau tadi ibu kan punya dalil kemarin ya. Kalau sholat witir tidak usah ingatkan, tidak usah menghitung rakaat. Dia masih ingat ibu kan? Iya. Karena sholat witir nggak usah salah rakaat. Sholat witir Allah Akbar, mau berapa ibu nanti putuskan di sini. Bayu kita capek ini ngambil 4 rakaat udah 4 rakaat. Hanya capek 3 rakaat aja 3 rakaat. Nggak usah salah rakaat, tidak usah 4 rakaat, tidak usah ya. Pokoknya Allahu Akbar. Nanti kalau bulan puasa nanti dia solihin, nggak usah nanya 3 rakaat apa 4 rakaat kan? Itu nggak usah. Pokoknya katanya imam Allahu Akbar, itu Allahu Akbar aja. Nanti imam dapat 3 rakaat assalamualaikum, itu salam mulai. Kalau di sini kan berisik. Kalau udah 4 rakaat apa 3 rakaat kan? 5, 6, 7 katanya 5. Jadi kalau besok nggak usah ya. Katanya imam Allahu Akbar, ibu Allahu Akbar, ya. Nanti imam lagi 3 rakaat, dulu coba 3 rakaat. Kalau seumpamanya ibu sholat tarawih sambil 3 rakaat 2 tasyahud, ini tidak dosa, cuman makruh. Tasyahud dapat 2 rakaat. Kayak salat Maulid tak? Nanti bangun lagi 1 rakaat, itu Makruh. Ya, cuma dimasukkan. Lebih baik dengan dikerjakan. Kalau Mbak Dia Qobliyah dulu 4 rakaat pakai Ya, tasawuf. kembali lagi kayak tadi, Bu ya. Kemarin yang nggak boleh 4 rakaat. Ya kalau Qobliyah Mbak Dia dulu. Iya. Sebelumnya saya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat kan. Qobliyah zuhur 4 rakaat, dia 4 rakaat 1 salam. Boleh nggak apa? Nggak usah pakai tayat awal. Nah, Nggak usah pakai tayat awal. iya makruh. Kayak tadi ya. Iya, bisa tahu. Lebih baik tadi sumpamanya saya sholat Tapi sunnah makruh. qobliyah dulu. Sering saya kerjakan kalau di masjid tayu. Kemudian kan jarang-jarang 4 rakaat kan. Allahu Akbar. Langsung Banyak kan Muhammadiyah yang itu. sampai 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam. Langsung namanya 2 tasawuf tidak apa-apa, tapi tadi kembali tadi Makruh. nggak usah dikerjakan. 1 salam saja. Ya. Maksud di sini itu jangan sampai dengan sama dengan sholat wajib. Terus ibu ya, linnahi karena ada larangan anu dari wasol itu. Wasol itu ada larangan, ya. Terus ibu fi khabarin
siapa kalian? Al-witro akan sholat witir. Nah, ya ini sholat witir yang diterangkan ini sholat witir. Al-witro akan sholat witir di sholatil maghribi dengan sholat maghrib. Jangan sampai menyamakan itu sholat witir dengan sholat maghrib. Dengan sholat maghrib. Wayusan dan disunah bisa kebaca itu. Kitanya itu bisa kebaca. Ya. Halus banget tulisannya. Ini betapa ini yang nulis ini orang Madura. Tapi dia masih ada harokatnya. Masih ada harokatnya ini loh, ada artinya. Bagi orang diperhatiin, ibu punya dalil. Ibu kemarin sholat sunnah witir, apa kan punya dalil ikut-ikutan kan? Iya. Kalau sekarang ibu udah jadi langsung kitabnya. Wa yusanu dan disunahkan. Siapa yang disunahkan itu? Liman bagi orang. Maksudnya orang siapa? Orang yang sholat witir. Autaro. Yang sholat witir siapa orang? Bisa lasim dengan 3 rakaat. Bisa kebaca itu ya? Ayat roh. Supaya membaca siapa orang. Man itu maknanya orang. Karena ada tulisan Arab man. Itu bahasa Indonesia orang. Siapa man berarti orang ya. Dan kita nggak tahu man itu apa man. Ayat roh supaya membaca siapa man. Jadi siapa orang. Fil awali pada rakaat pertama. Nah ini sekarang punya dalil, punya kaidah. Kenapa sih sholat witir rakaat pertama ngambil sabbaha? Ini di Fathul Mu'in diterangkan. Nah begitu ya. Disunahkan ibu setiap sholat witir disunahkan membaca di rakaat pertama membaca surat habis Fatihah Sabbi isma rabbikal a'la. Masih banyak yang apa? Coba berbahas. Apa enggak? Coba bareng-bareng ikut kita. Yang enggak mau ikut. Ayo pimpinan Rifan. Siapa yang mau pimpin? Yang hafal. Ayo bareng-bareng. Sabbi isma Rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi ahsana fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an autan ya, dapat semua besok. Itu disunahkan rakaat yang pertama. Wa bisaniyati dan pada rakaat kedua. Masih kebaca ya? Ayo biar pintar ini. Wa bisaniyati dan pada rakaat kedua. Al-Kafiruna adalah surat Al-Kafirun. Surat bukan adalah. Oh, Al-Kafirun. Al-Kafirun. Kalau ada ini kobel. Kalau akan apa namanya maf'ul. Tapi kenapa dibaca rofa ini Ustaz? Ini rofanya kan membilangin surat yang akan dibaca. Wa fisaliyati dan pada rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga nih Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas. Qul bin falaq, qul bin nas. Ini disunahkan. Kalau yang udah tahu begini nih Ibu jangan sampai tinggalkan. Besok di akhirat hari kiamat semua perbuatan amal-amalnya Ibu ini dipertanyakan oleh Allah. Siapa yang sholat witirnya setiap rakaat pertama membaca sabis? Ibu langsung angkat tangan. Saya. Ini ikut Rasulullah. Ayo Bapak Bu Yina masuk surga paling depan. Seneng gak kira-kira? Amin, Bu Bayina, amin. Kok gak mau kayak Bu Bayina masuk surga pertama? Yang mau Ya. Siapa sih nggak mau ya? Langsung, gitu ya. Jadi Ibu mulai sekarang dirubah. Setelah witirnya rakaat pertama sabis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Ditibai karena mengikuti Nabi. Masya Allah lengkap kalau baca ini enak ya. Saya baru baca begini nih, kan di sini. Tanganmu ke sorting. Nah, enak banget ini
fayusan maksudnya kalau ibu sholat witirnya cuma 3 rakaat. Suratnya tadi yang dituju kamu dikasih kayu apa yang kamu. Alhamdulillah pengurus kita udah senang ke kita. Ya alhamdulillah udah. Ya. Sekarang udah nyatu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini doa kepada Tuhan ya. Banyak baca Sholawat. Nanti satu RT senang saya semua saja. Amin. Gak usah jadi RT lah Pak Ustadz, gak enak jadi RT. Iya, gak enak katanya ya. Oh gak enak Mama Adi. Ayo terus sekarang lanjut baca. Dengar dulu ya. Kalau ibu kawinnya 3 rakaat, selanjutnya sunnahnya kayak tadi suratnya Syafii pertama, kuliah kedua, ketiga Al-Ikhlas dan Muhammad. Fayusan maka disunnahkan. Masih ketemu ibu? Fasuyasan maka bihi dengan ma al-mulku siapa imamul waliman dan kepada orang autaro yang sholat witir siapa orang diaksaro dengan lebih banyak min salasin dari 3 rakaat qiraatul ikhlasi akan membaca surat ikhlas di mana itu layar ini Pada 2 rakaat. yang awal maksudnya surat al-ikhlasnya yang pertama. Fasoli maka fasolah. Kalau fasoli sholat ya. Kalau fasolah maka memisah siapa orang. Ini tulisannya sama. Fasoli juga fasolah juga tulisannya kayak itu. Fasoli maka sholat. Kalau ini fasolah maka memisah siapa orang atau menyambung siapa orang dan membaca siapa orang ba'dal witri setelah witir salasan 3 kali. Apa ini maksudnya? Setiap ibu habis sholat witir 3 kali apa? 3 rakaat atau yang 1 rakaat atau yang lebih dari 3 rakaat sesudah sholat witir, ibu disunahkan mengucapkan apa? 3 kali Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Ya. Wa yarfa'u sautahu bisa dan juga disunahkan menyanyikan suara bisa jadi di ketiga. Nih, Subhanal Malikil Qudus, tapi jangan dikencangkan kalau suami tak bangun kan bapak diskabangun malah nggak sholat subuh bangsa. Lain lagi masalah. Ya, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Terakhir kalau lebih kencang daripada yang kedua. Nanti ya, kasih tadi. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Qudus. Yang ketiga, Subhanal Malikil Qudus. Jangan kencang-kencang memahami lagu ini. Suara aja kencang banget. Lagi enak-enak tidur, Pak. Ya, kencangin dikit lah, Bu ya. Ini disunahkan. Terus ibu, keterusannya Subhanal Malikil Qudus Maha Suci dan Maha Pemilik Al-Qudusi Maha Suci. Lah terus disukan dulu. Masih jauh waktunya, 7 menit lagi. Nanti habis ini 10 menit lagi. Kerja ini enggak maksudnya? Enggak. Belum selesai. Belum hatam semua. Sumayakulu kemudian mengucapkan siapa orang habis baca Bapak Ibu, mari baca Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Qudus, hafal semua kalau ini Bu ya. Ya. Subhanal Malikil Qudus 3 kali, yang terakhir, yang ketiga harus kencang suaranya. Yang kita kencang banget, enggak perlu maksudnya tamu ini. Sumayakulu Allahumma inni. Kemudian habis baca itu 3 kali disunahkan juga mengucapkan kalau ini susah namanya itu. Allahumma inni a'udzubika min ridhoka min syarrika wa fatika min uqubatika wa bika minka la usyisanan 'alaika anta kama sadana nafsika. Nah, terus nanti ibu maknanya itu ada terjemahnya baca sendiri. Wa waqtul witri
Isa. Maksudnya ibu sholat isya dulu, baru sholat Witir. Jangan sebelum sholat isya langsung sholat witir. Ya. Kecuali untuk saya mengajarkan anak-anak setelah masuk ke masjid suruh sholat duha dulu. Kalau yang pagi, belum tentu itu sholat subuh kan? Ya, kalau saya di sholat dulu. Lalu mengajarkan anak-anak biar kebiasaan setiap masuk masjid sholat dulu. Dan juga ada poinnya dari siapa yang dari sholat duha, maka anak itu insya Allah jadi anak yang soleh. Enak jadi anak yang soleh. Kita belum. Waktu nanti dan waktunya sholat witir tarawih adalah. Adapun waktunya sholat witir tarawih adalah seperti sholat tarawih. Baina sholatil isya'i antara sholat wala baina ba'dal maghrib dan meskipun setelah sholat maghrib li jami' takbirin di pada jamaah takbir wa tulu'il fajri dan terbitnya fajar. Nabi setelah sholat maghrib umpamanya itu ada di perjalanan. Kan sholat witir ada yang mengatakan wajib kan? Imam Abu Hanifah. Jadi dalam perjalanan, kalau seumpamanya sholat itu ada yang mengucapkan wajib, berarti kesunahnya itu sangat besar pahalanya. Ya, ingat itu. Maksudnya jangan sampai ditinggalkan. Lebih tinggi dari muakkad. Misalnya sunnah muakkad. Karena ada sebagian imam mewajibkan sholat tersebut. Ya. Jadi makanya sama saya kalau ibu kesiangan, subuh masih kurang 10 menit, masih ada waktu untuk sholat lebih dulu tahajud nggak apa-apa, nanti kena semua. Witirnya kena, tahajudnya kan. Ya. Apa-apa. Terus sekarang Bisa dikirim. tadi ya, sumpamanya itu apa sholat perjalanan Bisa dikirim nggak? Harus pendek, harus berhenti nggak? Bisa disambung kita nanti dihubungkan dengan sholat maghrib. Maksudnya sekarang sholat maghrib kan? Saya sholat maghrib. Waktu maghrib fajr dan terbitnya Fajar. Walau dan jika keluar. Nah, ini. Dan jika keluar al-waktu apa Waktu. alam waktu lam yajzi. Tidak boleh. Boleh Qadha sholat witir. Tidak boleh. Apa tidak bolehnya sebagaimana? Qoblal isya'i sebelum Sholat isya. Maksudnya ibu mau mengkodok sholat witir, tapi ibu belum sholat isya. Ibu kesiangan, tidur dari habis maghrib sampai bangun jam 7. Jam 7 baru datang di kampung Bapak Iska umpamanya. Maghrib datang, belum sholat isya, belum sholat apa, langsung bangun jam 2. Karena Mama Rizka ini istiqomah, sholat witir nggak pernah ditinggalkan. Amin. Yang wajib. Soalin. Kalau soal. Nggak sholat isya dulu belum dikodok, sholat subuh belum dikodok. Istiqomah lah soalin. Langsung sholat Witir. Tidak boleh. Sholat yang wajib dulu dikodok semua. Sholat isya dikodok. Kalau imam mau kodok sholat witir, kami boleh. Dia lama ya Ustaz ya. Kebluk bener ya Ustaz. Kebluk. Iya tidurnya kok kebluk bener ya. Kan dari kampung capek. Masih muda. Selalu udah pompong. Masih banyak hilafnya katanya. Tak Pak Ustaz dulu Pak Ustaz gitu. Rawat ini seperti sholat sebagaimana sholat rawatib. Sholat rawatib gimana? Seumpamanya ibu mau sholat berjamaah duhur, sholat duhur dulu. Ibu mau sholat tarawih, sholat isya dulu. Ibu sholat seumpamanya berjamaah maghrib, sholat maghrib dulu. Ini ibu belum sholat maghrib, udah sholat ba'diyahnya mau sholat tidak boh. Kalau sholat ba'diyah itu sholat wajibnya dulu, langsung ba'di. Maksudnya dokternya seperti itu. Belum sholat isya itu mau sholat ngerti ibu ya? Tadi saya konten Mamaris Rizka. Istiqomah, semua sholat dikerjakan. Bapaknya baru makan di kampung, habis sholat maghrib
Ya. Ya barusan kesiangan sampai dari jam 7 kesian sampai ketemu dengan jam 7 lah. Jadi apa? Saya sholat witir ketinggalan, sholat tahajud ketinggalan. Tahu-tahu sholat isya-nya belum diqodho, Mariska mau sholat witir atau sholat dia itu tidak boleh. Sholat dulu sebelumnya mau qodho apa kira-kira? Sholat qodho apa yang Mariska yang sholat isya ya? Sholat isya kemudiannya dulu Allah Akbar 2 rakaat. Habis 2 rakaat sholat Allah Akbar 4 rakaat. Habis 4 rakaat sholat isya bagian dulu. Bagi Allah Akbar, habis itu sholat witir. Jangan sholat ini dikerjain langsung sholat witir, itu yang nggak boleh, ya. Ya. Kalau itu saya, nanti ada kaidah di belakang. Semua amalan yang disunahkan, wiridkan, sholat sunnah, apalagi sholat wajib, ya. Kalau ketinggalan, kalau kalian lemui karena ketidur, karena lupa, itu harus walaupun sholat subuh wajib, ya kayak saya setiap hari nggak pakai kunut apa? Tidak apa-apa, itu sunnah kan? Sunnah tapi apa? Katanya Imam Syafi'i harus diganti dengan sholat sunnah sajud sah. Tapi nggak dikerjakan nggak apa-apa. Belum sampai ini, belum kabar, belum ketemu ya? Ya masih makan kan? Kalau bisa makan pasti orangnya tuh bukan jadi imam di situ langsung mulainya dapat ongkos. Aja yuk. Ya sih puasa sempat kaget sih. Lagi pas sholat subuh di At-Taqwa. Baca sholat baca kunutnya sempat kaget. Enggak usah apa-apa ya. Enggak sujud sahwi juga, sujud sahwi juga sunnah ya. Tapi pakai sujud sahwi enggak apa-apa juga. Ayo terus Ibu. Mau dibaca boleh enggak dibaca enggak apa-apa. Itu sunnah. Sampai di mana? Khilafan karena Nggak ada wiridan juga di sana. Khilafan karena Nggak ada wiridan. Berbeda 5 dengan pendapat perjalanan yang mengumumkan kepada ma'batuhum sebagian ulama walauban dan jika tanpa mutlamu isya'in batalnya sholat Isya. Misalnya orang witri sesudah melakukan sholat Witir. tarawih atau sholat Tarawih. mutlak. Terjadilah apa sholat witir itu sholat sunnah mutlak. Ngerti ini ya? Ini yang dimaksud ini. Sumpamanya tadi Mama Rizka ya, dia nyambung pertanyaan. Sumpamanya Mama Rizka tadi sholat isya setelah Mama Rizka habis sholat isya sholat Sunnah. dan habis sholat sunnah sholat tarawih sholat witir. Sesudah selesai sholat ini semua, Mama Rizka punya pikiran, saya kayaknya sholat isya saya 2 rakaat deh, bukan 4 rakaat. Sholat isya berapa rakaat? Setelah selesai sholat ini semua, sholat isya-nya sudah selesai, sholat isya sudah selesai, tarawih sudah selesai, witir sudah selesai. Mama Rizka atau saya atau ibu-ibu yang lain sadar bahwa sholat isya saya tadi itu cuma 2 rakaat. 2 rakaat karena sholatnya sendiri ibu kan? Nah kalau sholat berjamaah di sholat masjid ingatin nama makmumnya, ini insya Allah sholatnya sendiri. Ya habis di situ, apakah semua sholatnya ibu itu batal? Katanya di sini jelas kebatalannya aja bahwa ini cuma 2 rakaat atau 3 rakaat. Katanya di sini sholatnya ibu yang banyak itu yang sunnah tadi terus kawalinya yang sunnah, sholat tarawihnya, sholat witirnya, sholat ba'daisanya, sholat witirnya, sholat tarawih, sholat witirnya jadi sunnah pahalanya sholat sunnah mutlak. Berarti gimana ibu? Tinggal nambah sholat isinya 2 rakaat lah. Nambah 3 rakaat. Tadi kan kurang kan? Jelas kekurangannya. Tapi sholat sunnah ibu tuh nggak sia-sia. Jadi sholat sunnah mutlak. Ini kan kapan aja bisa.
tetap dapat pahala. Ya, dikembangkan kalau fikih ya. Nah, lihat. Nah, walaupun ibu dalam keadaan jamaah takbir, semuanya ibu sholat isya dibarengi dengan sholat maulid. Berarti di waktu maulid sholat isya. Ya, tapi ibu sudah diperbolehkan sholat tarawih dan sholat witir. Ya. Sekianlah dari apa lagi? Enggak mau saya. Far'un yusan dulu besok kan satu besok. Far'un cabang yusan disinakan dengan bagi orang berisiko yang giat yang siapa orang. Nanti tahajud ini besok. Besok setelah tahajud. Popular ini dengan siang ini. Oh, bukan sebagai itu masih dalam mikir ya. Masya Allah. Ya. Besok ada pegang kita pasti ya punya kenang-kenang anak cucu bu. Ya. Jangan sampai berapa hari. Ini dua kayaknya. Ini dua. Murah. Ini tadi saya yang beli baju itu ini 120 tak boleh baju. Nah, kita sama main ini Pak. Orang masih yang berlaku ribuan dapat ini sama. Ini satu ini, cuma baju ini. Ada di sini. Oh, ya udah langsung online aja. Berapa ini? Masing-masing apa? Masing-masing apa? 25. Nggak ngerti ya. Maksudnya gimana sih? Matiin. Aku nutupin itu kamu kan tadi. Aku tadi kan nggak sadar nutupin itu. Ya enggak?